Cal Newport adalah seorang profesor ilmu komputer di Georgetown University, Amerika Serikat. Di tahun 2017, beliau melihat sebuah fenomena aneh yang menyerang orang-orang di sekitarnya. Ada wabah kecanduan medsos yang melanda. Gejalanya selalu sama. Orang-orang yang ngaku kecanduan medsos ini merasakan rasa lelah yang aneh. Mereka lelah menatap layar, tapi nggak bisa lepas. Berbagai keluhan yang ia sering dengar adalah saya nggak bisa berhenti lihat HP, saya merasa jadi budak notifikasi, dan waktu saya habis cuma untuk main Facebook atau Instagram. Newport sadar kalau penyebab kecanduan ini bukan sekedar karena kurang disiplin atau mental yang lemah. Masalahnya, musuh kita adalah algoritma triliunan rupiah yang memang udah dirancang khusus buat nyuri perhatian kita. Untuk ngelawan, kita butuh lebih dari sekedar solusi klise yang kayak puasa medsos. Sebagai alternatif yang lebih efektif, Prof. Newport nawarin sebuah obat dalam bentuk filosofi bernama minimalisme digital. Ia bukan bermaksud ngajak kamu buat buang HP dan hidup di goa. Bukan. Newport justru mau ngasih tahu strategi konkret gimana caranya buat ngambil balik hidup kita. Gimana caranya menikmati canggihnya internet tanpa harus kehilangan jiwa kita di dalamnya. Selamat datang di layar kertas, dan video ini bakal kupas tuntas filosofi minimalisme digital dari buku Digital Minimalism, Choosing a Focused Life in Noisy World, karya Cal Newport. Ini dia, obat ampuh buat kamu yang mau sembuh dari kecanduan medsos. Bab 1. Filosofi Minimalisme Digital. Kalau dengar kata minimalis, mungkin yang langsung kebayang di kepalamu adalah ruangan kosong yang isinya cuma satu kursi dan satu meja. Itu memang minimalis, tapi dalam konteks yang umum. Nah, kalau minimalisme digital ini agak beda karena fokusnya spesifik, yaitu soal filosofi penggunaan teknologi. Intinya sebenarnya cukup sederhana. Kita cuma fokus ke segelintir kegiatan digital yang benar-benar ngasih nilai besar buat hidup kita dan dengan senang hati membuang sisanya. Cal Newport dapat inspirasi buat ngembangin filosofi ini dari kelompok yang sering disalahpahami, yaitu kaum Amish. Buat yang belum tahu, kaum Amish adalah sebuah komunitas Kristen di Amerika Utara yang masih pertahanin gaya hidup sederhana ala tahun 1800-an. Mereka banyak menolak teknologi modern seperti handphone, mobil, hingga listrik. Kaum Amish lebih memilih hidup selaras dengan tradisi dan ajaran agama mereka yang fokusnya adalah pertanian dan keluarga. Banyak orang mikir orang Amish itu anti teknologi karena mereka menolak buat pakai mobil atau listrik di rumahnya. Padahal sebenarnya nggak gitu. Mereka tetap terbuka sama teknologi baru. Tapi mereka sangat selektif. Sebelum mengadopsi teknologi baru, mereka nanya dulu, apakah alat ini bakal memperkuat komunitas kita? Atau malah cuma merusak. Kalau alat itu adalah smartphone yang bikin sebuah keluarga jadi jarang ngobrol langsung di ruang tamu, maka mereka bakal tolak. Tapi kalau alat yang memberikan manfaat kayak generator diesel yang membantu proses mereka bertani, kaum Amish nggak ragu untuk pakai itu. Mereka memilih buat nggak pakai smartphone bukan karena alat itu jahat, tapi karena alat itu nggak cocok dengan cara hidup mereka. Disinilah poin pentingnya. Kalau kamu mau jadi seorang minimalis digital, kamu harus tahu mana gadget atau aplikasi yang penting untuk bantu hidupmu. Misal kamu adalah seorang influencer yang punya banyak pengikut di TikTok, maka nggak masuk akal buat hapus akunmu karena bakal buat kamu kehilangan pekerjaan. Yang bener adalah fokus ke TikTok dan hapus medsos lain kayak Instagram atau Snapchat yang cuma jadi distraksi. Pakai TikTok pun kamu harus fokus jadi kreator, bukannya kebablasan scrolling hal-hal nggak penting. Kunci dari filosofi minimalisme digital adalah tahu tentang biaya, dan ini bukan melulu soal uang. Newport mengutip Henry David Thoreau, seorang filsuf Amerika yang bilang kalau biaya dari sebuah barang adalah seberapa banyak hidup yang harus kamu tukar untuk itu. Coba pikirin, aplikasi media sosial itu sekilas kelihatan gratis. Kita nggak bayar pakai uang. Tapi apakah semudah itu? Oh, tentu tidak. Kita tetap bayar. Malah pakai hal yang lebih mahal, yaitu waktu dan atensi kita. Kita nuker jam tidur kita, waktu main sama anak, atau momen tenang cuma buat lihat update status orang yang bahkan kita nggak kenal. Seorang minimalis digital ngerti kalau clutter atau kekacauan digital itu mahal harganya. Punya 10 aplikasi chat mungkin bikin kamu gampang dihubungi. Tapi itu bikin kamu kehilangan ketenangan pikiran.
Dan bagi seorang minimalis, ketenangan itu jauh lebih berharga daripada sekedar kemudahan. Jadi, langkah pertamanya bukan langsung buru-buru hapus akun medsos atau berhenti pakai smartphone. Tapi tentukan tujuan hidupmu, kemudian pilih teknologi yang bakal membawamu mencapainya. Setelah dapat esensi filosofinya, sekarang ayo kita mulai. Bab 2. Bersih-bersih digital. Untuk mulai jadi seorang minimalis digital, kamu harus bersih-bersih dulu. Kedengarannya emang gampang, tapi masih banyak yang salah. Kebanyakan orang nyoba ngurangin main HP pakai tips-tips kecil. Gue mau puasa sosmed tiap weekend. Atau, gue mau matiin notifikasi WA. Menurut Prof. Newport, cara setengah hati kayak gitu nggak bakal berhasil jangka panjang karena daya tarik aplikasi-aplikasi di smartphonemu terlalu kuat. Kalau cuma kurangin dikit-dikit, kamu bakal balik lagi ke kebiasaan lama dalam hitungan minggu. Cara yang tepat adalah dengan riset total. Inilah yang Prof. Newport maksud sebagai bersih-bersih digital. Dalam buku Digital Minimalism, ia merumuskan 3 langkah radikal untuk riset. Ini bukan sekedar istirahat dari medsos, tapi sebuah proses untuk membangun ulang hubunganmu dengan teknologi dari nol. Langkah pertama adalah tentukan aturan teknologi opsional. Selama 30 hari ke depan, kamu harus berhenti menggunakan semua teknologi opsional. Apa itu teknologi opsional? Semua aplikasi, situs web, atau alat digital yang sebenarnya nggak penting-penting amat di hidupmu. Itulah teknologi opsional. Hal-hal yang pas kamu berhenti pakai selama 30 hari pun nggak akan hancurin hidup atau kerjaanmu. Kalau kamu kerja kantoran, email kerja tentunya tetap boleh. Tapi Instagram, Twitter, dan game online, kamu harus hapus semua. Kemudian, langkah kedua adalah istirahat 30 hari. Ini adalah fase detox. Disclaimer, seminggu pertama bakal kerasa kayak neraka. Kamu bakal gelisah, tangan gatel mau ambil HP, dan ngerasa ada yang hilang. Tapi, fase ini bukan cuma buat menderita. Tujuannya adalah buat nemuin lagi apa yang kamu suka di dunia nyata. Gunakan waktu kosong yang biasanya kamu pakai buat scrolling untuk melakukan hal-hal nyata. Baca buku, olahraga, ngobrol sama tetangga, atau belajar masak. Kamu harus ngasih makan jiwamu dengan kegiatan berkualitas tinggi supaya kamu lupa sama junk food digital. Langkah ketiga adalah reintroduksi atau masukin kembali beberapa aplikasi ke dalam hidupmu. Setelah 30 hari selesai, jangan langsung install ulang semua aplikasi. Ini kesalahan fatal. Ibarat orang habis diet ketat, jangan langsung makan gorengan sebakul. Kamu harus selektif. Setiap kali sebelum install aplikasi, kamu harus selalu tanya 2 pertanyaan ini. Apakah aplikasi ini benar-benar mendukung nilai hidup yang saya pegang? Kalau jawaban iya, tanya lagi, apakah ini cara terbaik buat pakai aplikasi ini? Mungkin kamu butuh info dari grup Facebook komunitasmu. Sekarang, kamu bisa mulai pakai Facebook lagi tapi dengan syarat. Kalau sebelumnya kamu asal pakai, sekarang aturannya adalah kamu cuma boleh buka Facebook sekali per hari dan harus lewat laptop. Kamu nggak boleh akses Facebook lewat smartphone-mu. Dengan proses bersih-bersih digital ini, kamu nggak lagi jadi budak teknologi yang nggak bisa lepas dari candu layar. Kamu berubah jadi minimalis yang secara sadar menyaring apa saja yang boleh masuk ke hidupmu. Dan untuk semakin mempermudah prosesnya, berikut adalah beberapa praktik penting yang bisa kamu coba. Bab 3. Kekuatan tersembunyi waktu sendiri. Setelah kamu berhasil bersih-bersih digital, kamu bakal ngerasain satu hal yang mungkin udah lama hilang. Waktu menyendiri, atau kalau bahasa kerennya, me time. Coba ingat baik-baik kapan terakhir kamu benar-benar sendiri. Bukan sendirian di kamar, tapi sambil chattingan atau dengerin podcast. Tapi benar-benar sendiri. Cuma kamu dan pikiranmu sendiri. Nggak ada distraksi sama sekali dari luar. Prof. Newport bilang, hampir semua manusia modern menderita penyakit baru yang ia sebut sebagai solitude deprivation atau kekurangan waktu menyendiri. Dulu, menyendiri itu hal yang wajar. Mulai dari pas lagi nunggu bus, pas lagi jalan kaki, atau pas lagi antri di tempat umum. Aktivitas-aktivitas ini ngasih otak kita waktu buat diem, mikir, dan memproses emosi. Tapi sekarang, begitu ada waktu kosong 5 detik aja pas lagi nunggu lift atau lampu merah, tangan kita bakal refleks ngambil HP dan buka medsos. Kita nyumpel setiap celah kesepian dengan teknologi. Akibatnya, otak kita nggak pernah istirahat. Yang terjadi kemudian adalah kita jadi cemas, susah fokus, dan burnout.
Contoh nyata kekuatan menyendiri adalah kisah salah satu presiden Amerika yang terkenal, Abraham Lincoln. Selama perang saudara yang brutal, Lincoln itu stres berat. Tapi dia punya kebiasaan unik. Dia sering pergi ke sebuah pondok kecil di pinggiran kota buat menyendiri. Di sana, tanpa gangguan ajudan dan telegram yang terus masuk, Lincoln bisa berpikir jernih. Di kesunyian itulah, ia merancang strategi dan pidato-pidato yang mengubah sejarah Amerika. Lincoln butuh waktu menyendiri untuk jadi pemimpin yang bijak. Hal ini tentu berlaku pula untuk kita semua. Kita butuh waktu sunyi sendiri buat jadi manusia yang waras. Terus gimana caranya? Dalam buku Digital Minimalism, Prof. Newport nyaranin satu praktik simple tapi berat. Coba tinggalin handphonemu di rumah pas lagi ngelakuin aktivitas sederhana. Coba deh sesekali jalan kaki keliling komplek atau pergi ke warung tanpa bawa HP. Biarin pikiranmu melayang kemana-mana. Mungkin awalnya bakal kerasa aneh atau bosen. Tapi rasa bosen itu sebenarnya adalah tanda kalau otak kamu lagi mulai menyesuaikan dengan kebiasaan barumu. Di momen-momen sunyi itulah biasanya ide-ide terbaik muncul dan emosi-emosi yang selama ini terpendam bisa kita proses dengan sehat. Jadi, jangan takut sama kesepian. Justru takutlah kalau kamu nggak pernah merasa sepi. Bab 4. Prioritaskan interaksi langsung. Kita sering dengar alasan, saya main sosmed biar bisa tetap connect sama teman-teman. Sekilas ini adalah alasan yang masuk akal, tapi Prof. Newport punya pandangan berbeda. Menurutnya, banyak orang yang salah paham karena menganggap koneksi di medsos bisa gantiin hubungan tatap muka langsung. Koneksi bukanlah percakapan. Padahal manusia butuhnya yang kedua. Percakapan itu yang kayak kita ngobrol tatap muka. Ada ekspresi wajah, nada suara, jeda, dan empati. Prof. Newport nyebut ini sebagai interaksi high bandwidth yang bikin kita merasa manusiawi. Sedangkan koneksi digital kayak sekedar klik like, nulis komen WKWK, atau kirim stiker api di Instagram Story masuk sebagai interaksi low bandwidth. Masalahnya, kita sering mengganti percakapan yang kaya makna dengan koneksi yang dangkal. Newport bilang, tombol like adalah salah satu penemuan yang paling merusak dalam sejarah interaksi sosial manusia karena bikin kamu merasa sudah berinteraksi. Padahal belum. Habis like, kamu jadi males nelpon atau ketemuan karena mikir kan udah lihat post sama story-nya. Ini ibarat kamu lapar, tapi cuma dikasih makan kerupuk. Kenyang enggak, tapi nafsu makan hilang sebelum dapat nutrisi. Interaksi digital itu kayak junk food sosial. Enak, cepet, tapi nggak bergizi. Salah satu ide radikal Prof. Newport adalah coba berhenti klik like. Serius, cobain deh. Kalau kamu lihat temenmu posting foto anaknya yang baru lahir atau pencapaian kerjanya, jangan cuma like. Kalau kamu beneran peduli, telepon dia. Atau minimal kirim pesan pribadi yang panjang. Atau lebih baik lagi, kamu bisa ajak ketemuan. Kalau sebuah hubungan nggak layak buat diperjuangin lewat telepon atau pertemuan, mungkin hubungan itu emang nggak sepenting itu buat dipertahanin lewat like dan komen. Jadi, mari kita kembalikan percakapan yang nyata. Karena 1 jam ngopi bareng sahabat jauh lebih berharga daripada 1000 like di dunia maya. Bab 5. Isi waktu dengan hobi. Kita masuk ke studi kasus. Kenalin, Joe, seorang software engineer yang kecanduan teknologi. Pertama, kerjaannya nggak bisa lepas dari teknologi. Yang kedua, setelah kerja, dia langsung cari hiburan dengan main medsos, baca berita online, sampai maraton serial Netflix. Setelah bertahun-tahun ngejalanin hidup dengan cara ini, Joe ngerasa mumet banget. Dia susah fokus dan gak merasa bahagia lagi. Akhirnya, dia pun mutusin mau berubah. Langkah awalnya adalah ngurangin interaksi sama dunia digital. Karena gak mungkin buat Joe lakuin hal itu pas kerja, jadinya dia milih buat ganti hiburannya. Joe mutusin buat berhenti nonton Netflix, refresh timeline X tiap menit, dan nungguin breaking news CNN. Sebagai gantinya, dia ngulik lagi hobi masa kecilnya, yaitu buat barang-barang dari kayu. Jadi, tiap sore setelah pulang kerja, Joe langsung pergi ke gudang di belakang rumahnya. Dia mulai ngulik lagi cara buat berbagai macam kerajinan kayu. Setelah 2 bulan, hidup Joe berubah drastis. Dia jadi lebih menikmati waktunya dan sekarang ada meja buatannya sendiri di ruang tamu. Cerita Joe ini adalah contoh kalau waktu yang habis buat menatap layar handphone ternyata bisa menghasilkan sesuatu kalau kamu pakai dengan baik. Banyak dari kita ngerasa sama kayak Joe di awal. Hidup di era digital buat kita ngerasa mumet banget. Hal ini bukannya kebetulan.
Newport bilang ini adalah efek kebanyakan interaksi sama teknologi. Konsumsi pasif kayak ngecek update teman di Facebook atau nonton konten TikTok bakal ngasih kita rasa senang sesaat. Datangnya cepet, tapi hilangnya juga nggak kalah instan. Makanya, kita selalu mau lebih. Kalau keinginan ini terus kamu turutin, ya nggak bakal ada habisnya. Newport bilang cara ngelawak terbaik adalah lakuin hobi positif dan produktif. Pas kamu berhenti cari hiburan gampang dari HP, awalnya pasti bakal muncul rasa hampa. Kehampaan ini bukan berarti hiburan receh itu penting, tapi tanda kalau kamu butuh kegiatan aktif buat ngisi waktu yang kosong itu. Kegiatan positif yang Newport maksud adalah jalanin hobimu kayak si Joe dengan kerajinan kayunya tadi. Kamu bisa lakuin olahraga favoritmu, belajar alat musik baru, coba resep makanan favorit, atau bisa belajar skill-skill baru. Aktivitas-aktivitas ini bakal jadi distraksi yang baik supaya kamu lepas dari kecanduan medsos. Ini karena sekarang kamu punya opsi yang jauh lebih seru ketimbang cuma liatin layar. Buat yang bingung mulai dari mana, Newport punya beberapa trik praktis. Pertama, kamu tulis rencana kegiatan waktu luang. Coba kasih daftar kegiatan yang kamu suka atau skill yang mau kamu pelajari. Habis itu, luangin waktu khusus untuk itu. Nggak harus lama. Kamu bisa mulai dari 1 jam per minggunya dengan catatan selama 1 jam kamu benar-benar fokus. Nggak boleh ada distraksi. Apalagi sambil main medsos. Nanti pelan-pelan tambah jamnya dan tanpa terasa kamu bakal rasain manfaatnya. Untuk lepas dari medsos, kamu nggak bisa cuma mengandalkan kekuatan mental. Kamu perlu kegiatan alternatif lain yang lebih asik dan jawabannya adalah hobi berkualitas. Bab 6. Lindungi atensimu. Sampai di sini, mungkin kamu mikir, oke, teorinya bagus, tapi prakteknya susah banget. Ya, memang susah, dan itu wajar. Karena di seberang layar sana, ada ribuan insinyur jenius di Silicon Valley yang digaji miliaran rupiah cuma buat satu tujuan. Bikin kamu nggak bisa lepas dari layar. Mereka pakai prinsip psikologi yang sama kayak mesin judi slot di kasino. Setiap kali kamu pull to refresh di Twitter atau Instagram, itu sama kayak narik tuas mesin slot. Kamu berharap dapat hadiah berupa notifikasi atau konten menarik. Ketidakpastian itulah yang bikin kecanduan. Ini bukan pertarungan yang adil. Kalau kamu cuma modal niat kuat, kamu bakal kalah. Kamu butuh strategi. Kamu butuh bergabung dengan apa yang Newport sebut sebagai the attention resistant. Berikut adalah taktik perang yang disarankan Newport. Pertama, hapus media sosial dari HP. Ingat filosofi minimalis tadi. Kamu nggak harus hapus akunnya, tapi hapus aplikasinya dari HP. Kalau mau cek Facebook atau Instagram, lakuin lewat browser di laptop atau komputer. Ini nambah hambatan. Jadi, kamu cuma bakal ngecek kalau beneran niat. Bukan karena iseng pas lagi bosan di toilet. Kedua, dumb phone mode. Ubah HP pintarmu jadi HP bodoh. Matikan semua notifikasi kecuali telepon dan SMS atau WA yang penting. Jangan jadikan HP sebagai sumber hiburan utama. HP itu alat, bukan bos. Yang ketiga, jadwalkan waktu penggunaan. Tentuin kapan kamu boleh pakai teknologi low quality. Misal, boleh nonton YouTube cuma di hari Sabtu jam 7 sampai jam 9 malam. Di luar itu, haram. Dengan cara ini, kamu yang megang kendali. Kamu yang nentuin kapan mau masuk ke dunia digital dan kapan harus keluar. Ketenangan sejenak. Seringkali kita mikir kalau kita nolak pakai aplikasi yang lagi viral, orang bakal ngecap kita ketinggalan zaman. Atau kamu akan dianggap orang aneh. Masa hari gini nggak punya TikTok? Masa hari gini nggak tahu berita viral tadi pagi? Tapi coba pikir lagi, apakah dengan tahu berita viral itu hidupmu lebih bahagia? Apakah scroll medsos 3 jam sehari itu bikin kamu lebih kaya atau lebih pintar? Minimalisme digital adalah sebuah filosofi yang ngajak kita untuk berani jadi aneh di tengah dunia yang penuh stimulasi. Ngajak kamu untuk bisa pegang kendali atas atensimu sendiri. Teknologi adalah alat yang luar biasa canggih. Tapi, alat yang canggih hanya berguna kalau digunakan dengan bijak. Kalau tidak, alat itu akan memperalatmu. Prof. Newport ngasih kita peta jalan buat keluar dari labirin ini. Bukan dengan membenci teknologi, tapi dengan menggunakannya secara sadar, penuh intensi, dan secukupnya. Sebagai penutup, coba jawab pertanyaan ini. Misalkan besok internet mati total seharian,
Apakah kamu bakal panik atau justru merasa lega? Kalau kamu rasa video ini bermanfaat, bantu like dan share ke teman-temanmu yang mungkin perlu disadarkan dari hipnotis layar HP. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.